Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita lanjut materi kita ya. Hari ini kita bahas tentang redistribute ya. Dimana nanti redistribute ini kita butuhkan kalau misalnya di topologi kita itu menggunakan lebih dari satu protokol routing, gitu ya. Nah, misalnya di contoh di sini ada topologi, ada beberapa router, dan di topologi ini ada menggunakan tiga protokol routing ya. Ada yang pakai OSPF dengan area 10, ada yang menggunakan RIP versi 2, ada yang menggunakan EIGRP AS numbernya 12. Nah, sekarang gimana caranya semua router ini dan subnet-subnetnya ini bisa terkoneksi? Berarti semuanya terhubung ke router 0. Nah, apa yang harus dikonfigurasi di router 0 gitu ya, supaya semua protokol routing di topologi ini bisa bertukar informasi dan bertukar nanti eh, advertisement supaya masing-masing dapat dibuat tabel routingnya dari protokol routing yang lain. Nah, kenapa redistribute ini penting? Karena kadang jalankan protokol routing yang berbeda itu bisa jadi satu bagian dari desain sebuah network ya. Jadi saat kita mendesain topologi, desain routing protokol yang mau dipakai, ternyata nanti ada perbedaan gitu ya. Misalnya awalnya pakai OSPF, ternyata ada yang harus pakai EGRP atau yang lainnya. Atau misalnya terjadi karena kasus menjalankan beberapa protokol routing di lingkungan topologinya itu menjadi satu keharusan gara-gara ada koneksi dengan topologi milik organisasi lain ya yang ternyata menggunakan protokol routing yang berbeda. Maka kita perlu menjalankan atau menggunakan redistribute ini. Permasalahannya, semua routing protokol ini punya karakter yang berbeda, misalnya metriknya beda, administratif desainnya beda, support kelas full atau tidak, atau classless ya, yang nanti bisa mempengaruhi redistribute-nya. Kemudian eh, ada juga konsiderasi ya kalau misalnya kita jalankan redistribute ini berhasil atau tidak ya. Karena nanti kan ada hubungannya sama pengaturan atau konfigurasinya. Nah, contohnya misalnya yang pakai RIP, konfigurasinya udah jelas, misalnya router RIP versi 2, kemudian subnet-subnet yang harus ditambahkan menggunakan command network. Misalnya di sini ada dua, ke atas sama yang ke samping ya. Di sini contohnya network 10.0.0 sama 12.16.0.0. Untuk yang OSPF, konfigurasinya juga udah jelas, udah kita bahas juga sebelumnya. Untuk OSPF, proses ID-nya 1, nanti menggunakan area. Sini tadi contohnya area 10. Di sini juga ada dua subnet, yang ke atas sama yang ke kanan. Komennya seperti ini. Ada wildcard-nya, ada areanya. Untuk yang EGRP, AS number-nya 12, juga ada dua subnet yang ke bawah sama yang ke kanan. Konfigurasinya pakai wildcard ataupun misalnya contoh di sini ada yang nggak pakai wildcard ya. Ini udah jelas. Sekarang yang di router 0, kayak mana konfigurasinya? Nah, di sini kita bisa lihat nanti ada tambahan redistribute ya. Misalnya router 0 tadi tuh dia ada yang terhubung ke yang ke protokol EGRP, maka ada baris juga untuk EGRP-nya. Ada yang terhubung ke SPF, maka ada juga konfigurasi SPF-nya. Ada yang terhubung ke router yang pakai RIP, maka ada juga konfigurasi RIP-nya. Nah, bedanya di sini ada tambahan baris comment ya. Ada redistribute di setiap konfigurasi di setiap protokol routing di router 0. Misalnya redistribute RIP metric 10.000, 1, 255, 1, 1.500. Atau yang di SPF redistribute RIP subnet EGRP 12 subnet. Atau yang di RIP redistribute EGRP 12 metrik 1, redistribute OSPF 10 metrik 1. Jadi ini kalau kita lihat beda-beda parameter yang dipakai untuk redistribute di setiap protokol routingnya. Ini dari mana munculnya ya pasti ada cara, ada perhitungannya ya, ada ketentuannya. Kita bahas satu-satu. Nah, OSPF, RIP
itu dia menggunakan hop count ya. Makin banyak yang dilewati, makin banyaklah nilai hop count-nya, maksimalnya 15. Jadi, saat kita menggunakan redistribute untuk di RIP, maka kita harus memahami nanti ke router sebelahnya itu ada lewati berapa router ya. Kalau melewati satu, maka nanti kita buatlah metriknya satu. Contohnya di topologi tadi ya. Kan udah jelas ya, dia cuma ngelewatin satu ya. Semuanya melewati satu. Nah tadi di router 0 mau ke RIP dia ngelewatin satu. Satu router ini. Maka metriknya kita isikan manual satu. Jadi kita yang tahu metriknya berapa. Maka kita tulislah nilai metriknya berapa. Metriknya satu di sini. Gitu juga ke yang protokol routing yang lain ya. Misalnya contoh di sini apakah dia statik, apakah dia SPF atau yang lainnya. Nanti tinggal kita tambahkan kalau pakainya redistribute-nya di RIP, tambahkan aja metriknya nilainya berapa. Contohnya tadi satu. Di sini dia ngasih contoh juga supaya nggak perlu berkali-kali nulis metriknya, maka kita bisa tentukan satu baris tambahan default metric namanya nanti berlaku untuk baris-baris redistribute yang ada di konfigurasinya. Jadi mempermudah ini cara mempermudahnya. Nah, kalau yang EGRP untuk redistribute-nya ini nanti ada beberapa parameter misalnya ada bandwidth, ada delay, reliability, ada load sama MTU. Maka saat kita tambahkan redistribute di EGRP, kita harus tahu ke router sebelahnya itu nilainya berapa ya metriknya. Contoh misalnya bandwidth. Bandwidth itu kalau Ethernet atau fast Ethernet nanti beda lagi atau yang lain beda lagi. Kalau di contohnya Ethernet itu nilainya 10.000. Maka ditulislah 10.000 untuk nilai metrik bandwidth ya. Kemudian delaynya di kabel yang menuju router sebelahnya itu kalau Ethernet itu biasanya 10 ya atau 1 millisecond ya, 10 mikrosecond atau sama dengan 1 millisecond. Kalau reliability itu artinya eh, koneksi ke router itu reliable atau tidak, sering ada putus atau tidak. Jadi kalau sangat reliable maka nilainya 255 ya. Makin kecil dari 255 maka dianggaplah nanti koneksinya mungkin nggak terlalu reliable ya. Mungkin sering mati atau sering terputus. Nah, load itu beban ya. Jadi kalau misalnya ada interface, ada kabel ke router sebelah, kalau banyak yang pakai atau bandwidthnya penuh misalnya, itu loadnya makin besar nilainya 255. Maka ini harusnya ya jangan yang besar ya. Kalau loadnya besar berarti kan kabelnya itu dianggap banyak sekali paket yang lalu lalang. Maka biasanya kita anggaplah satu aja gitu ya, nggak terlalu penuh. Kemudian MTU itu apa ya? Itu ukuran paket biasanya. Jadi kalau standarnya itu 1.500 untuk Ethernet. Untuk yang kabel lain juga mungkin ada perbedaan. Jadi ini kita tentukan beberapa parameter sendiri ya, sesuai koneksi kabelnya. Jadi koneksi kabel yang berbeda maka nilainya juga akan berbeda. Sama di sini kasih contohnya pakai yang distribute-nya ditulis semua tapi metriknya dibuat satu baris sendiri menggunakan default metric. Kemudian yang OSPF kalau redistribute-nya di sini dia ada perhitungan misalnya ya, cost value based on 10 / 8 dibagi bandwidth koneksinya atau kabelnya. Misalnya Ethernet itu nilainya 10 ya. Kalau yang kabel lain jadi beda juga ya. Jadi 10 / 8 bagi 10 / 7 sama dengan 10. Itu dari situlah nilainya. Nah, di sini di catatan kalau misalnya metriknya nggak ditentukan, maka nanti OSPF akan gunakan default value-nya nilainya 20 untuk ke semua protokol kecuali kalau protokolnya BGP dia nilai defaultnya 1 ya. Nah, kemudian kalau misalnya ada koneksi yang utamanya, maka kita harus gunakan eh pakai ini apa unit OS. Ya, tambahannya. Kalau nggak pakai keyword ini nanti OSPF-nya nggak di yang koneksi utamanya nggak didistributkan gitu ya. Mungkin agak membingungkan ya. Tapi yang kalau kita lihat sini barisnya untuk redistribut dia ada gunakan kata-kata
subnet di belakangnya, tapi juga menggunakan nilai metrik. Nilai metriknya bisa kita isi, kalau nggak kita isi nanti ada nilai defaultnya. Nah, jadi kalau dari contoh yang di sini ya, balik di sini. Ini kan misalnya kita isi berapapun harusnya bisa jalan ya. Misalnya kayak contohnya misalnya yang ini 10.001, 255, 1, 1.500. Misalnya kita tulis parameternya seperti ini, tapi ternyata nggak sesuai. Bisa jalan atau tidak? Ya, kemungkinan bisa jalan. Kemungkinan bisa jalan tapi tidak optimal. Atau kemungkinan trouble ya, nggak bisa connect ya. Jadi kayak tadi dibilang di awal, redistribute ini eh, bisa kita gunakan, tapi kita harus consider nanti ada permasalahan misalnya ya. Apakah nanti parameternya tidak cocok, ataukah nilai-nilai metrik distributnya kita salah, tidak sesuai, tidak optimal gitu ya. Tapi yang penting secara memungkinkan atau tidak beberapa protokol routing berdampingan, jawabnya mungkin dengan cara menggunakan redistribute ini ya. Ya, kalau terpaksa ada beberapa protokol routing yang terhubung harus kita sambungkan, maka solusinya kita gunakan redistribute di protokol-protokol routing yang kita pakai di topologi kita. Nah, ya idealnya sih memang jarang ya, jarang orang merencanakan topologinya itu bercampur-campur protokol routingnya karena kan lumayan repot ya, lumayan susah. Maksudnya susah itu takutnya ada kendala gitu ya. Jadi memang dari awal didesain semuanya kalau bisa satu protokol routing saja gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya? Ada? Tidak ada, Pak. Oke. Nah, jadi redistribute ada ya. Jadi kalau misalnya ditanya atau nanti ada kejadian beda protokol routing bisa nggak? Jawabnya bisa pakai redistribute. Nanti tinggal pengaturannya tadi. Contohnya seperti tadi. Kalau misalnya ketemu kasus seperti itu. Oke. eh Sebentar ya. Saya, saya coba tunjukkan ininya dulu. Contoh topologi redistributnya ya.